kita juga ada yang ngomong jangan diceritain enaknya doang, ceritain mogoknya, ceritain apalagi kalau mati di lampu merah, ditanjakan, diklaksonin orang, itu sih derita lu. Hari Sabtu kan dia kesini kan, Sabtu sore dari sini, hari Senin siang atau Senin sore dia udah sampai ke Mandailing Natal, pakai Corolla Twin Cam tahun 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bengkel Kafka Bogor. Pagi hari ini kita akan ngobrol sama Om Kamal, owner dari Bengkel Kafka Bogor. Nah, untuk tema pagi hari ini kita bakalan ngasih rekomendasi teman-teman mobil-mobil second harga 20 jutaan, 30 jutaan, 40 jutaan, 50 jutaan. Gimana Mal kabarnya Mal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, setelah video kita beberapa hari yang lalu sudah kasih review dikit tentang beberapa jenis mobil second ya. Nah, pagi hari ini kita bakalan ngebahas, kita akan kasih rekomendasi beberapa mobil second yang masih sangat layak untuk dimiliki sama teman-teman, sama viewersnya kita nih Mal. Nah, kita akan start mulai dari yang harga 20 jutaan dulu. 20 jutaan. Ya. Nah, pasti teman-teman juga punya ekspektasi bahwa dengan budget 20 jutaan itu mereka bisa dapat mobil yang nggak lari ke bengkel terus, tapi bisa dipakai lari di tol, bisa dipakai jalan-jalan sama keluarganya kan gitu. Nah, kira-kira kalau dari Kamal sendiri rekomendasinya dengan harga atau budget 20 jutaan apa aja Mas? Ya, kalau 20 jutaan kalau gue sih paling Corolla DX. Corolla DX. Corolla DX tahun 80 sampai 84 bebas pilih sesuai selera. Terus kalau yang sedan laginya bisa Honda Civic Wonder. Yang 4 pintu, karena kalau yang 2 pintu udah mahal itu banget mahal juga ya? sekarang harganya, jadi yang 4 pintu. Terus ada lagi Corona TT. Corona TT berarti yang spionnya di depan ya? Ya, yang barengan sama DX Corona juga. DX juga ya? Barengan sama DX juga Corona TT. Terus ada lagi Corona GL. Corona GL, Corona GL. Nah, untuk yang hatchbacknya itu paling kayak apa namanya Chevrolet G11. Terus Starlet yang kotak tuh masih dapat kayaknya kalau 20-an agak susah ya Starlet kotak ya. Mungkin kalau yang 1000 cc ya. Starlet kotak 1000 cc mungkin bisa ya. Kalau itu sih menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Jadi Starlet itu range-nya kan anggaplah dari di bawah 20 ya sampai 80 atau sampai ratusan juta pun ada gitu. Nah, kalau yang di bawah 20-nya mungkin 20 tipis kali ya, 20 tipis. Yang kotak 1000 cc kayaknya. 1000 cc mungkin dapat ya. Terus Chevrolet yang CX tahun 87 sampai 90-an awal. Itu juga 1000 cc. 1000 cc terus 3 silinder. Terus ada lagi apa ya yang di bawah 20? Twin Cam mungkin masih dapat nggak ya? Twin Cam kayaknya dapat tapi busuk banget kayaknya kalau harga segitu ya. Dapat sih dapat aja. Gue juga suka lihat di marketplace orang yang buka harga 20 sekian, 22, 23. Terus waktu itu aja ada yang pernah dapat juga kan Twin Cam kalau salah 18 juta tapi barangnya ya kayak gitu ya. Maksudnya? Iya. Memang hoki-hokian juga kalau dapetin mobil tua kayak gini, tapi ya kita siap sama kondisi aja kan gitu. Iya, jadi kalau kondisinya yang harga 20 jutaan itu Twin Cam mungkin kondisinya mengenaskan lah. Jadi nanti banyak jajannya sih jatuhnya kalau kayak gitu. Artinya yang tadi beberapa disebutin itu kayak DX, GL, terus Wonder itu pun rata-rata perawatannya simpel, perawatannya mudah, spare partnya juga lumayan murah. Nyarinya sih mungkin agak sedikit ketergantungan sama online ya. Karena kalau nyari di toko offline mungkin untuk daerah-daerah tertentu udah mulai susah. Tapi kalau lu cari di online mau spare part apapun ada sih. Yang dibutuhin apa aja ada. Oh iya, satu lagi Civic Excellent kayak yang kita pernah punya dulu. Civic Excellent juga oke tuh tahun 80-an. Dia harganya under 20. Nah, artinya dengan budget 20-an pun mobil-mobil yang tadi kita sebutin itu sudah
dalam kondisi yang layak lah ya, Iya. gitu. Maksudnya bukan yang banyak PR banget gitu. Artinya enggak dengan PR banget, budget maksudnya segitu. masih ya layak lah. Betul. Nah, itu tadi beberapa yang sudah disebutin sama Om Kamal untuk teman-teman yang punya budget 20-an. Artinya jangan lupa teman-teman juga wajib spare lagi nih budget untuk servis lah ya. Ya, untuk servis. Jadi Yang kalau paling misalnya penting lu beli oli mobil gitu. 20 jutaan, ya ekspektasinya juga jangan kelebihan juga gitu. Kayak Ini yang mau gue bahas. AC, terus kaki-kaki pengen yang super halus ya. Kalau lu lagi hoki dapat aja sih. Benar, Buktinya kita benar. dapat Civic Excellent itu kan murah banget. Iya. PR-nya nggak banyak banget. Gua ngerapiin nggak sampai 5 juta lah itu. Mobil udah sangat-sangat layak jalan banget. Iya. AC-nya dingin, kaki-kaki enak. Enak. Cuman kan ya dia steering by power ya, nggak power steering. Terus kacanya juga masih goel ya, masih serba manual Betul. lah. Kayak Cuman Corolla DX sama GL pun juga sama sebenarnya masih sama. Kalau GL dia udah power window. power window, tapi power steeringnya kalau power steering GL udah. Udah. Tapi kalau Corolla-nya belum. Oh. Kalau Coronanya udah. Coronanya makanya udah gua kan? kenapa sering banget kalau orang yang budget tipis, gue sering banget ngasih saran coba cari Corona GL. Karena dia udah power steering Udah tuh. power steering. Ya cc-nya pun dia 1600. Nah, cuman ya realita yang ada sekarang gitu, kondisi mobilnya udah pada hancur banget. Ya, benar, gitu. benar. Jadi serba salah juga. Kalau mau aman ya DX lah. ya betul. DX. Betul. Tapi kalau lu butuh yang dimensi bodinya agak lebih gede, Corona TT. Dia 1800 ya. cc-nya, dia badannya gede, panjang. Udah gitu kalau dari looks-nya aja klasiknya lebih dapet kalau Corona TT ya. Iya, jadi kayak DX tapi lebih gede. Iya lebih gede, benar. Lebih gede gitu. Dia modelnya sama kotak-kotak kayak gitu juga. Kayak misalkan Corolla DX pun juga dia basic mesinnya juga sama kayak Kijang lah ya. Iya, kayak Kijang tua, sama ya, Kijang sama kotak kayak gitu Kijang gitu. tua. Jadi Kalau mau yang nyarinya yang klasikan ya Corolla KE30 bisa. kayak 30. KE30 kan mesinnya sama DX mirip-mirip Ya. lah. Dia itu sama, kalau itu dapat banget klasiknya tuh. Iya, Jadi pengen mobil keluarga daripada beli motor, anak punya 2 atau anak 3 malah, daripada naik motor bahaya, beli itu lebih layak. Itu dia. Cuman ya tetap ya, jangan berekspektasi lebih. Ya. Jadi kalau misalnya lo ngangkat AC-nya nggak dingin ya harap dimaklum gitu, karena harganya pun murah gitu. Karena kalau kondisinya yang bagus nggak mungkin orang jual harga 20 juta. Paling nggak bisa buat batu loncatan lah ya, Mal. Ya setidaknya untuk belajar dulu Bener, lah, untuk belajar dulu. Bener banget. Nah, yang mungkin teman-teman agak nggak kepikiran, tapi dulu Kamal nih pernah punya Mazda hatchback Ya, 323. betul. Itu juga salah satu Itu yang nggak kesebutin tuh sama gua. Harga juga masih range-nya di 20-an. Cuman itu juga bisa dibilang less maintain, artinya perawatannya simple banget gitu. Lu tau nggak gua beli mobil itu berapa? Berapa? 11 juta. Edan. 11 juta gua beli itu. Mazda 323 Lo kalau misalkan mau hatchback tahun gua 2 kali loh Tot punya itu. Iya. Yang pertama gua punya warna merah tahun 82, yang lu pakai Iya, warna putih itu. kan? Itu tahun 83. 83 waktu itu yang Iya, gue pakai kan. tapi memang belum power steering ya, steeringnya agak berat sedikit tapi oke lah, nggak masalah. Yang penting lu nggak kepanasan, nggak kehujanan. Nggak kerasa kalau misalnya kita udah pakai, mesin udah nyala, kita udah jalan, nggak kerasa kalau misalnya itu belum power steering gitu. Iya. Nggak akan kerasa Paling banget. kerasa gitu. kalau parkir. Jadi Nah. ngakalinnya kalau pakai mobil yang belum power steering, velgnya jangan gede-gede. Itu. Velgnya jangan kasih yang gede-gede, bannya jangan yang terlalu lebar. Udah deh. Jadi nggak terlalu berat. Yang kalau mau modif ekstrim ya harus banyak yang disesuaikan kan Iya, gitu. betul. Kalau misalkan Tapi mau yang kalau hanya sekedar kebutuhan harian, cukup lah. ya standar-standar aja lah Nah, ya, itu juga kan modif-modif dipakai standar kemana-mana, aja. mobilnya aman-aman aja. Kadang-kala juga banyak soalnya yang salah kaprah juga nih Mal. Udah dapat budget 20-an, mobil ganteng, enak, mesin oke, katakanlah gitu. Biar kelihatan lebih garang lagi, pasangin pelek yang segede gabrak gitu Nah, kan. gitu. Yang Jadi segede makin-makin gaban, udah kan. makin apa namanya? Looks-nya juga malah kebanting, Iya. dipakainya juga nggak Nggak enak, enak. kaki-kaki cepet kena, Cepat kasarnya kena, gitu kan. betul. Nah, itu tadi beberapa jenis mobil atau beberapa merek mobil yang kita sebutin dengan budget 20 jutaan. Teman-teman bisa pilih salah satu ya, rekomendasinya dari Om Kamal, dari mulai
Corolla DX, Corona GL, Corona TT, terus Mazda hatchback yang 323-nya. Kalau yang panjangnya yang versi 626 dia dapatnya sih kalau misalkan Mazda tuh? 626 dapat. Masih dapat ya? 626 cuman kalau nggak salah 626 tuh seingat gue ya, koreksi kalau gue salah ya, 2000 cc tuh. Oh, ya. Jadi kelasannya ya, dia sama ya, Maestro. Ya. Maestro ya. Kalau 323 selain yang hatchback yang sedan juga ada kok. Oh. 323 Elite, 323 Trendy. Itu sama tuh. Sama. Oke, itu yang sedan, yang tipe sedannya tuh. Gitu. Nah, itu silakan teman-teman nanti kita kasih highlightnya ya. Mobil-mobil yang tadi kita sebutin nanti kita kasih highlightnya. Nanti kalau ada yang kelupaan disebutin juga ditambahin. Boleh di kolom komentar nanti disebutin aja teman-teman, siapa tahu punya rekomendasi yang lain dengan harga atau dengan budget 20 jutaan itu apa aja. Nah, dan yang punya pengalaman pribadi juga boleh diceritain. Ya, itu dia. Teman-teman juga jangan sampai terkecoh dengan banyaknya iklan nih yang muncul atau mungkin VT-VT yang seliweran di FYP-nya teman-teman nih mal. Mobil 10 jutaan siap gas, mobil apa namanya punya duit 8 juta udah bisa punya mobil. Nah, tanggapan kalau dari Kamal sendiri gimana, Mal? Kayaknya kalau 10 jutaan gak yakin ya gue ya, layak jalan banget mah ya. Pasti yang namanya harga 10 juta, halus. Yang namanya harga 10 juta kan ya kita kan di sini sering ngadepin. Iya, gue nggak berani ngomong lebih sih karena ya mungkin aja ya, buktinya kayak gue tuh beli Mazda 11 juta gue nggak banyak ngerapiin tuh. Gue beli Civic Excellent 13 juta nggak banyak ngerapiin juga. Jadi nggak bisa dipukul rata. Cuman gue takutnya kalau gue ngomong oh udah pasti layak jalan segala macem, ditelan mentah-mentah lagi aja tuh. Ditelan mentah-mentah lagi nanti nggak disaring dulu gitu. Artinya teman-teman juga harus makin smart ya, terima informasi, lihat iklan. Dan kemarin juga gue baca di komen salah satu video kita juga dia ngomong jangan diceritain enaknya doang, ceritain mogoknya, ceritain apalagi kalau mati di lampu merah, ditanjakan, diklaksonin orang, itu sih derita lu. Ya, jadi derita lu itu apa mobil ya? Dirawat itu mah. Mobil ini gimana ownernya teman-teman. Jadi mau setua apapun kalau misalkan mobil kalau dirawat mah baik-baik aja. dirawat. Sekarang kalau misalnya lu nih beli barang murah terus pengen kualitasnya kayak mobil baru, ngimpi itu mana? Ngimpi lu. Ya, ngaco. Jadi enggak? ekspektasinya kita juga harus bisa menyesuaikan. Artinya kita punya budget 20 jutaan, berarti ya kita sesuaikan aja kan gitu ya. Jadi kalau lu punya duit cuma segitu-gitunya, pengen dapat hasil yang maksimal, nggak bisa lah. Orang punya perusahaan, mau punya perusahaan besar juga dari kecil dulu. Bahkan ini yang teman-teman harus tahu nih, beberapa konsumen-konsumen kita yang memang pilihan mobilnya itu di atas 100 jutaan, pun itu juga mereka sudah spare budget lagi untuk segala sesuatu hal yang memang harus diremajakan gitu Mal. Entah itu engine mounting, entah itu fan belt, yang kadang suka kelupaan tuh, karena bilangnya mesin halus gitu, tahu-tahu fan belt tengah jalan putus kan kita apes juga namanya kayak gitu kan, kita nggak skip. Pakai mobil tua lu bukan cuma nyiapin duit doang, mental lu siapin. Nah itu dia penting banget. Kalau lu tanya gua mogok ya udah nggak kehitung jari lah gua. Mogok di jalan dari awal pertama kali gua punya mobil, selalu beli mobil tua. Tapi ya gua mau kemana gua pergi pun ya gua pernah sampai ke sana gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau lu masih mental cemen ya jangan beli mobil tua lah. Jangan dulu, beli motor baru aja. Jangan dulu. Beli motor baru aja. Ya, nggak usah beli motor baru. Kalau kan duitnya kumpulin dulu. Masih ngerengek takut mogok di pinggir jalan ya nggak usah lah. Lu beli motor tua juga sama mogok juga. Itu dia. Kan gitu. Tapi kalau lu kemampuannya cuma beli mobil tua dan kebutuhan lu cukupnya cuma beli mobil tua, yang pakai mobil tua bukan lu doang. Yang pakai mobil tua tuh banyak orang. Gitu kan? Betul. Karena apa namanya, balik lagi tadi ya. Mau setua apapun mobilnya balik lagi ke owner ya kan, Mal? Iya. Ya kan? Kalau dirawat ya insya Allah amannya. Buktinya tuh Om Wahyudin kemarin baru berangkat customer gua, twin cam merah yang dulu punya gua jual ke dia orang Medan tapi sekarang tinggal di Mandailing Natal. Kemarin berangkat dari sini jam 5 sore lah. Jam 5 sore. Dia keluar dari jam sini. 5 sore.
Kemarin ngabarin ke gua hari Senin siang. Hari Sabtu kan dia kesini kan? Sabtu kan? Sabtu sore dari sini, hari Senin siang atau Senin sore dia udah sampai ke Mandailing Natal. Pakai Corolla Twin Cam tahun 90. Dan selama Ada perjalanan trouble nggak di jalan? Ada trouble kecil. Wajar lah mobil tua. Tapi kan gimana balik lagi ke si ownernya? Kalau ownernya yakin, mentalnya juga kuat. Mandailing Natal bukan jarak deket bro. Sampai lo dia. Gua aja kalau ditanya lu berani nggak mikir 2 kali gua. Tapi karena dia itu mentalnya kuat, nyampe kok nggak ada masalah. Nah, yang kemarin sempat dikonfirmasi sama Om Mayudin juga yang pakai Twin Cam, dia sudah sampai Padang. Yang jadi kendala cuman tiba-tiba mobil mati. Nah, ternyata setelah di usut itu mobil habis kejemur dalam kondisi yang panas terik ya. Terus ternyata delkonya panas. Terlalu panas ya. Panas yang berlebihan juga ternyata berpengaruh terhadap pengapian si mobilnya juga gitu. Makanya kemarin cukup didinginin tuh jalan lagi dia. Istirahatin aja. Iya. Setengah jam doang. Lanjut lagi. Karena dari sini sama sekali dia paling istirahat ngisi bensin, sholat, jalan lagi. Nggak berhenti gitu. Makanya udah Om istirahat dulu, sambil Omnya juga biar bisa istirahat. Kalau misalkan udah kurang lebih setengah jam, starter lagi, berangkat deh. Dan konfirmasi ke kita kemarin mobil nggak ada kendala sampai dengan tujuannya. Mandailing Natal. Tuh, Corolla Twin Cam tahun 91. 90. Tahun 90 ya. Itu dia. Nah, balik lagi ke budget-budget yang 20 jutaan, teman-teman. Kalau memang yang teman-teman memang pengen punya mobil hobi, ini juga sebenarnya Om Kamal juga punya beberapa rekomendasi gitu yang memang teman-teman secara mentalitinya juga sudah siap, bakalan banyak banget yang perlu diremajakan, terus perlu di-upgrade sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kayak misalkan Civic LX. Ya, itu kan anak muda banget tuh Mal. Ya, mau diceperin gitu. Kayaknya nggak bisa di bawah dia mah. 20 gemuk ya. Ke atas. Ya, 20 gemuk 20 ya. 20-nya ke atas, 20 ke atas Civic LX oke. Civic Grand Civic oke. Grand Civic gitu. Civic Nova nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau Civic Nova nggak mungkin. Suzuki Emanity. Emanity itu Mal. Nah, itu nanti buat yang 30-an aja ya. Itu dia. Itu yang 30-an aja. Nah, kalau yang 20-an sementara kalau saran dari gue sih lebih ke yang tadi gue sebutin. Apalagi ini first car. Apalagi ini first car. Sebenarnya lu kalau punya duit 20 juta, lu mau beli BMW ada, lu mau beli Mercy ada, lu mau beli Volvo ada. Tapi siap nggak? Nah itu, bahkan E30 M40 pun juga ada yang range masih di atas 20 jutaan. Ada, Mercy pun ada, Volvo pun ada, cuman sanggup nggak? Nah itu dia. Intinya kan itu. Balik lagi, ekspektasinya teman-teman sama fungsinya teman-teman ini mau seperti apa gitu ya. Kalau sanggup ya silakan aja gitu kan. Kalau kita sih kan cuma ngasih saran, masalah yang menentukan kan yang punya duit, bukan kita yang nentuin. Kita mah cuma sekedar memberi masukan doang. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, itu dia tadi beberapa jenis mobil yang teman-teman bisa jadikan rekomendasi ketika teman-teman saat ini budgetnya di kisaran 20 jutaan. Nah, kita akan lanjut lagi nanti di part kedua, Mal, untuk rekomendasi beberapa mobil second dengan budget 30 jutaan. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu.